Ini video lanjutan bagian terakhir dari part 1 dan 2. Bagi yang belum menonton, silahkan nonton. Cek beranda saya. Di video kali ini saya akan bahas memilih ekor, kaki, dan sumpit udang. Bagian pertama ekor. Ekor merupakan alat yang berfungsi sebagai pengontrol saat merpati terbang dan digunakan sebagai rem saat merpati mau landing. Bentuk ekor merpati bermacam-macam, ada yang tipe tebal dan lebar seperti ini, ada yang nyendok seperti ini, dan ada yang nyatu begini. Dari sekian bentuk tersebut tentu menyembunyikan karakter berbeda. Beda dari bentuk si ekor, pinggang, dan ekor satu paket untuk memprediksi kinerja si burung. Kita bahas sedikit pinggang kecil dan pinggang besar cenderung penuh saat dipegang di tangan. Kalau pinggang penuh itu loss cc-nya besar dan anteng, daya besar. Sedangkan pinggang kecil kebanyakan merpati turunnya goyang, dan dorongan cc-nya kurang bagus. Yang kebanyakan dicari di merpati kolong yaitu pinggang atau pegangan belakang yang ngisi, bukan yang kecil merucut. Sekarang kembali ke masalah ekor. Ekor yang lebar dan tebal mempunyai karakter tipe kontrol, cenderung loss cc-nya nahan. Dan mau masuk kolong kebanyakan merpati goyang stutnya, dan stut tiganya nahan tidak membal. Sekarang merpati dengan ekor nyendok. Ekor sendok terkenal karena gaya lossnya yang zigzag. Loss seperti ini bagus jika didukung bulu ekor yang tipis, lentur dan daun yang kecil, karena bisa nyalip dari belakang dan nutup lawan yang bikin musuh kaget, bisa bikin lawan ngebuang. Ataupun jika nukik duluan, kemungkinan musuh susah nyalip jika lossnya zigzag. Ketiga yaitu tipe bulu tipis, lentur dan nyatu, serta daun bulu kecil. Nah ini yang kebanyakan merpati kolongan disukai dan dicari. Karena bulu dengan kriteria tersebut biasanya lossnya panjang, anteng, serta cc-nya kenceng. Mau membal sampai bawah. Dari semua bentuk ekor merpati, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta bikin penggemar mempunyai selera masing-masing. Nah, sekarang ada dua bentuk ekor. Jika kita pegang seperti ini, maka ada bentuk ekor yang cenderung ke bawah seperti ini dan cenderung lurus seperti ini. Maksud karakternya pun beda. Kita bahas yang pertama, yaitu cenderung ke bawah seperti ini. Burung dengan posisi ekor seperti ini, saat lepasan dia gampang naik ke atas. Dan gaya lossnya itu bagus buat geberan jam 11, jam 12 cenderung atas kepala. Kalau posisi pendek, lompat talinya pun dia tidak kaku. Yang kedua tipe lurus. Karakter merpati dengan ekor seperti ini biasanya dilepas di start, itu merpati cenderung langsung sprint. Dan cari ketinggiannya diimbangi dengan merpati sprint. Dan dia bagusnya main geber jam 10, biar merpati lossnya manah dari kejauhan. Dan press tali tapi tidak lompat, karena lompat biasanya nahan, tidak lincah. Sebagai contoh gampangnya begini, jika ekor lurus dia sudah terbang 100 meter, ketinggian baru sampai 20 meter. Jika ekor ke bawah, terbang 100 meter sudah ada di ketinggian 40 meter, intinya lebih gampang cari ketinggian jika ekor ke bawah. Sekarang bagian 2 sumpit udang. Sumpit udang adalah sambungan tulang dari dada menuju dekat ekor. Dari sumpit udang ini bisa dilihat tulangan merpati, tipe tulangan lentur apa keras. Kalau sumpit ini keras, tulang lainnya juga akan keras. Karena ini tulang saling menyatu dari ujung paruh sampai ujung kaki. Nah, sumpit udang itu letaknya di sini. Bisa kita lihat ada dua ujung antara di sini sampai di sini. Nah, ini tips buat teman. Kalau memilih sumpit udang itu yang begini, ini tangan saya sebagai contoh agar gampang jelasinnya. Sumpit udang bentuknya begini ujungnya. Dan di tengah-tengah sini kalau kita tekan pasti terasa. Ada otot yang nahan antara tulang satu ke tulang satunya lagi. Nah, teman-teman pilih yang ototnya ini. Kalau ditekan yang dangkal saja yang begini. Jangan pilih yang kalau ditekan dalam seperti ini. Ini bermaksud melihat seberapa kencang otot yang ada di dalam merpati tersebut.
Biasanya otot di sumpit udang dasar mempunyai karakter yang nafasnya kuat. Di latihan fisik militer pun gak gampang capek, dan koneksi burung bagus banget. Misal lagi terbang tinggi, posisi di jam 11 AU12 kita geber, pastinya dia akan kuat sampai bawah. Dan kalau tipe otot sumpitan yang dalam, kalau ditekan, biasanya nggak kuat buat kita latih fisiknya. Gampang ngos-ngosan. Dan ukuran kerapatan sumpit udang ini pilih sekitar 1,5 cm ya. Sebesar biji jagung. Intinya mau capit udang lebar atau rapat. Silahkan pilih selera masing-masing. Intinya kalau semakin renggang pilih capit yang semakin kaku. Dan kalau yang semakin rapat, pilih yang semakin lentur. Ini berfungsi saat merpati los turun dari ketinggian. Dia membutuhkan tenaga besar serta nahan diri di posisi manuver. Tentu otot dan sumpitan ikut menyempit. Kalau posisi sumpitan kaku dan rapat ini yang bikin merpati ngebuang. Karena nahan sakit gesekan capit udang. Intinya di capit udang ini pilih yang otot di antara tulang ini yang ditekan dasar. Jangan yang dalam. Dan semakin renggang semakin kaku. Dan semakin rapat pilih yang semakin lentur. Untuk ukuran selera teman-teman ya. Nah sekarang kita menuju bagian terakhir yaitu kaki. Memilih kaki merpati tidak jauh berbeda dengan memilih paruh. Pilih kaki merpati yang kakinya kering. Lihatlah kaki, kalau kakinya begini banyak putihnya. Atau terlihat kering macam ini. Bah, ini contoh kaki merpati yang harus kalian pilih ya. Serta pilih kaki merpati yang kakinya kecil ramping. Begini, karena salah satu tanda merpati rajin terbang tidak menclok, yaitu kaki kecil dan kaki yang kering. Nah, untuk panjang pendeknya kaki merpati kalian bisa lihat badannya ya. Sesuai aja kalian amati pilih yang ideal presisi. Sebagai contoh jika bodi merpati panjang pilih kaki yang cenderung panjang. Kalau bodi panjang dan kaki pendek kan tidak ideal. Nah, di kaki ada kuku. Pilih warna kuku yang seragam misal putih ya. Putih semua. Jangan yang belang. Ada yang putih, ada yang hitam. Boleh pilih yang belang, asalkan ada faktor pendukung lainnya. Misal di bulu lar. Misal jika burung warna megan, mangsen, atau lainnya. Warna kuku dominan hitam dan ada belang putih. Harusnya ada bulu lar yang warnanya putih biar ada penutupnya. Atau disebut ada yang ngimbangi. Karena kalau warna badan polos, tapi ada warna kuku yang belang. Mending tidak usah dipilih ya teman. Kemungkinan merpati susah dilatih. Gampang hilang atau gampang menclok. Kesimpulan memilih kaki merpati yaitu pilih kaki kering, kaki kecil dan kuku yang warnanya seragam. Di awal video dari part 1 saya sudah tekankan ya. Kalau pemilihan seperti ini, itu sebagai pemilihan fenotype. Apa yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Saya tidak bahas tentang genetik, karena genetik tidak terlihat dan bisa kita lihat kalau sudah kita latih. Dan kita lihat kinerjanya. Ini sangat berbeda genetik dan fenotip. Jadi jangan ada debat ya. Merpatiku kukunya belang atau pegangannya jelek, tapi juara terus. Ya itu karena genetiknya bagus. Darahan juaranya kuat. Yang bagus ya tetap dari fenotip rabaan bagus dan didukung genetik darahan yang bagus juga. Itu combo yang mematikan. Kalau diadu antara fenotip dan genetik, bagus dilawankan genetik bagus, tapi rabaan jelek ya akan tetap menang. Yang keduanya bagus, saling mendukung. Teman-teman bisa komentar mau dibahasin tentang apa. Sebisa mungkin aku akan bikinkan videonya. Aku ucapin terima kasih bagi kalian teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung aku. Bikin aku semangat berbagi ilmu yang aku bisa untuk teman-teman. Jika merasa bermanfaat, tekan like dan subscribe ya. Teman, terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.